Mari kita menyaksikan beliau untuk menyajikan makalah beliau seperti yang ada di hadapan saudara, yaitu menelusuri jejak feminisme dalam kritik sastra di Indonesia dengan subjudul dari feminisme liberal sampai ekofeminisme. Apa gerangan itu? Mari kita saksikan paparan beliau. Terserah waktunya diatur Ibu lah, diatur sendiri aja. Ini longgar karena sambil menunggu pemakalah kedua kalau beliau sempat kesini. Kalau tidak, beliau juga yang akan menyajikan. Silakan Ibu Dr. Wiyatmi Embung untuk menyajikan makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Moderator yang sudah memperkenalkan diri saya secara berlebihan. Karena saya tidak memberikan biografi itu, tetapi beliau kok dapat itu dari mana ya? Ada detektif. Oh, detektif. Detektif koran dari mana? Sebagian itu sudah tidak sesuai lagi ya. Baiklah, pada hari ini saya mendapatkan tugas dari panitia untuk berbagi pada teman-teman semuanya tentang kritik sastra feminis di Indonesia. Kemudian saya mengambil judul biar tidak terlalu luas. Judul saya adalah menelusuri jejak feminisme di dalam kritik sastra di Indonesia dari feminisme liberal sampai ekofeminisme. Dari makalah yang sudah saya kirim, ini sebenarnya nggak ada yang baru, ya, nggak ada yang baru sih sebenarnya, udah daur ulang dari kemarin-kemarin, tinggal template gitu ya. Dari makalah yang sudah di tangan teman-teman semua, di situ saya mencoba untuk menguraikan bahwa yang pertama, kritik sastra feminis itu merupakan salah satu jenis atau ragam kritik sastra yang cukup populer di dunia dan di Indonesia di perguruan tinggi, baik tingkat S1, S2 maupun S3. Jelas itu sangat populer. Karena ternyata ketika tahun 2014 saya menjadi pemakalah pendamping HISKI yang diselenggarakan oleh HISKI di Universitas Lambung Mangkurat di kampus yang sana ya, kampus lama itu, di kampus lama itu, dan saya mempresentasikan tadi yang sudah disebut penelitian saya, perbandingan kesadaran feminis dalam novel karya pengarang perempuan dan laki-laki di Indonesia. Ternyata kalau ini teman-teman yang ada di sini sepertinya sebagian besar mahasiswa S2 atau alumni, tetapi di sana dulu mahasiswa S1 juga banyak, dan saya tidak menyangka banyak teman-teman yang sudah punya buku saya kritik sastra feminis, teori dan aplikasinya dalam sastra Indonesia itu banyak yang minta tanda tangan. Loh, kok begitu? Ternyata setelah saya telusuri penerbit Ombak itu memang si direkturnya itu Pak Nursam, sarjana sejarah dari UGM, yang dia lebih banyak menerbitkan buku sejarah, dan beliau memang orang Makassar. Jadi pemasaran buku itu ke Kalimantan ya Pak, makanya banyak yang didapat di. Saya nggak tahu kalau teman-teman S2 ini sudah apa belum gitu ya. Ada sebagian ya, tapi itu bisa dicari gampang itu pemasarannya ke sini kok. Kalau buku-buku saya yang lain itu memang ada yang menerbit indie, ada yang kalau buku ajar ya diterbitkan temen di FBS yang dia mau menerbitkan, dia yang jualkan. Jadi ya mungkin daya jangkaunya lebih terbatas kalau buku ajar ya. Atau yang disertasi, nah ini nasib nggak bagus ini. Penerbit universitas pemasarannya tidak bagus, sehingga
harus ya, tapi kan kontraknya 5 tahun nggak belum bisa. Yang disertasi itu ya agak susah itu menariknya. Jadi dari uraian saya mengawali bahwa kritik sastra feminis merupakan salah satu kritik yang sangat populer. Kalau dibandingkan dengan postmodernisme, nah itu masih kalah popularitasnya. Walaupun terkenalnya di Indonesia ini lebih dulu terkenal postmodernisme. Kebetulan Kak, saya dan Pak Puji mungkin tidak semua orang tahu ya. Tapi kalau Bu Nur Fajriah pasti udah tahu ya. Wadi mungkin udah tahu juga ya. Bahwa kami memang satu rumah ya. Biasanya saya bilang ini panitianya asemi, saya bilang gitu ya. Asemi bahasa Jawa ya Pak. Ya. Kenapa panitia akan melakukan kayak semacam testing? Coba ini Bu Yami dan Pak Puji dihadirkan di dalam forum mimbar seminar. Padahal biasanya kami bersama di dalam diskusi di meja makan atau di kamar tidur, tapi saya tadi malam tidur sendiri ya. Di sini makanya cita-cita itu nggak tahu nanti tercapai apa enggak ya. Pokoknya saya sekarang di sini sama Pak Sumatison berdua ya. Jadi di sini sudah saya kemukakan beberapa judul penelitian dengan menggunakan kritik sastra feminis. Ya, dimulai dari kalau kasih contoh punya sendiri dulu ya, karena biar terbukti sebenarnya Bu Yati bisa nggak sih jangan cuma omong doang gitu ya. Kalau dosen nih omong doang itu nggak bisa ngasih contoh, itu nanti mahasiswanya bertanya-tanya sakjane dosennya pinter udah tau gitu ya. Maka saya kasih contoh penelitian yang sudah pernah ini dimuat di beberapa jurnal, mulai dari konstruksi gender dalam novel Geni Jora itu di jurnal Humaniora UGM, kemudian beberapa karya dari teman-teman yang lain, ada yang berupa tesis, berupa skripsi S1 ya, berupa disertasi, itu semuanya saya sebutkan di makalah saya. Kemudian juga beberapa buku yang covernya sudah saya kopikan. Ini buku yang pasti teman-teman yang ingin belajar kritik sastra feminis dan feminisme pasti sudah pernah membaca, paling tidak versi terjemahannya Feminist Thought ya, itu dari Rosemary Hutton. Kemudian buku Feminisme dan Postfeminisme, kemudian tadi buku saya, bukunya Gadis Arifia, Feminisme Sebuah Kata Hati. Sebenarnya saya belajar feminisme itu secara tidak langsung itu dari buku-bukunya kalau di Indonesia Gadis Arifia. Kemudian ini buku yang menjadi perempuan terdidik, feminisme dan novel Indonesia, itu disertasi saya. Kemudian buku yang ini harus dipesan secara online kalau ingin mendapatkan, Sejarah Sastra Indonesia Berperspektif Gender. Itu sebenarnya dari penelitian Hibah Bersaing itu ya Pak, itu dari Hibah Bersaing, karena saat itu saya berposisi sebagai mahasiswa S3 tidak bisa menjadi ketua peneliti, lalu saya pindah Pak Muhammad Suryaman sebagai ketua peneliti. Jadi itu buku-buku yang memperkaya kita dan ngajari kita tentang kritik sastra feminisme. Tetapi untuk bisa memahami apa itu kritik sastra feminis, kita juga harus mempelajari dulu apa itu feminisme ya. Apa itu feminisme? Dan siapa tokoh-tokoh feminisme? Feminisme itu bisa dipahami sebagai suatu aliran pemikiran. Kalau ada isme-ismenya kan aliran pemikiran ya teman-teman. Isme atau paham atau ideologi gitu ya. Yang feminis, nah yang feminis itu yang seperti apa? Kadang-kadang teman-teman itu terutama anak-anak S1 itu ada kesalahpahaman antara feminis dengan feminin dan feminim. Kamu hari ini cantik banget, feminin gitu ya. Kan feminim tuh nggak adanya ada feminin. Feminin itu mengedepankan penampilan, pencitraan ya bahasanya orang order reformasi itu ya. Pencitraan ya, pencitraan yang menunjukkan
keperempuanan, kewanitaan, kecantikan gitu ya, itu feminin gitu ya, feminin. Jadi memang sisi-sisi keperempuanan, sahabatnya feminin adalah, saya bilang sahabatnya karena nggak bilang saingan, maskulin ya, maskulin ya, itu. Jadi ciri perempuan dan ciri laki-laki yang itu dikonstruksi secara sosial dan budaya. Jadi tentang model rambut, ya, sepatu, baju itu adalah penanda feminin dan maskulin. Bahkan warna baju ya. Coba kalau Pak Moderator hari ini memang warna maskulin ya. Kalau warna feminin? Pink ya, nggak punya ya Pak baju warna kayak gini atau oranye begini ya kan, itu jreng banget gitu ya, atau ungu gitu ya, nggak. Jadi warna ternyata itu juga ada pembagiannya, warna-warna tertentu itu ada kaitannya dengan gender. Kalau yang sudah menikah kan, misalnya hamil gitu, istrinya hamil ya, kan itu nanti di USG udah ketahuan itu jenis kelamin bayinya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan udah semuanya yang akan dipakai untuk menyambut si bayi itu tadi warnanya pink semua ya. Padahal USG itu suka menipu ya. Jadi ketika kita ngomong feminisme itu adalah aliran pemikiran. Nanti aliran pemikiran itu orang kalau punya ideologi itu mempengaruhi suatu gerakan atau sikap politik. Dua hari ini kita memperingati Kartini. Oke. Nah, Kartini itu adalah salah satu tokoh feminis. Nah, feminis di Indonesia. Feminis itu mengacu kepada bagaimana suatu ideologi, suatu aliran pemikiran itu tadi dijadikan dasar pemikiran oleh orang, oleh sekelompok atau oleh karya ya, kritik sastra. Nanti kritik sastra yang mendasarkan kepada pemikiran feminisme itu namanya kritik sastra feminis ya. Itu feminis. Jadi itu berkaitan dengan siapa yang mengaplikasikan, siapa yang menjalankan pemikiran itu seorang feminis. Jadi Kartini itu adalah seorang tokoh feminis. Pertanyaannya, feminis itu ada berbagai gelombang atau berbagai ragam. Di dalam bukunya Rosemary Tom yang saya kutip di makalah ini, ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Kartini itu ada di gelombang yang mana? 3 apa ke 1? Apa yang diperjuangkan oleh Kartini? Gimana? Hak bahwa anak perempuan tolong dong diberi kesempatan menempuh pendidikan gitu ya. Anak perempuan tolong dong diberi hak untuk berpendapat. Yang sudah menyimak film-film Kartini kan filmnya udah ada 3 ya. Yang terakhir kan baru di launching kemarin, saya kan belum sempat nonton ya. Yang Kartini pertama sudah jelas, yang Kartini kedua itu Surat untuk Kartini ya. Nah itu sebenarnya sangat fiktif itu ya. Ada seorang tukang pos yang jatuh cinta sama Raden Ajeng Kartini gitu ya. Terus yang ketiga itu yang baru nanti setelah pulang dari sini saya baru punya kesempatan nonton ya. Jadi Kartini itu adalah feminisme gelombang 1, gelombang pertama. Karena dia memperoleh pelajaran feminisme dari buku-buku dan majalah yang dilanggan oleh ayahnya dari Belanda. Bahkan dia banyak belajar dan berdiskusi secara langsung maupun tidak langsung dengan sahabatnya Van de Venter, seorang tokoh dari Belanda yang dia kayaknya pernah jadi menteri pendidikan ya, menteri pengajaran pada masa kolonial, dan dia berdiskusi gagasan Kartini tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan itu menginspirasi Van de Venter yang sebelumnya sudah mencetuskan politik etis, itu pelajaran anak-anak kelas 3 SD ya, bahwa bangsa Indonesia ini Hindia Belanda ini dijajah oleh Belanda itu cuma diperas saja hartanya ya,
tenaganya dan seterusnya, maka udahlah kasihan tuh, diberi balas budi, maka diberi kesempatan edukatif, irigasi dan imigrasi, termasuk beberapa orang dari Pulau Jawa diimigrasikan ke Pulau Kalimantan, gitu kan, itu jasanya Vandeventer ya. Bahkan setelah Kartini wafat pun sampai sekarang itu ada beasiswa Yayasan Vandeventer. Mungkin ada di antara teman-teman ini yang dulu eyangnya atau buyutnya pernah sekolah di sekolah untuk perempuan, namanya sekolah Kartini. Si saya dulu cerita ada, oh dulu ada sekolah Kartini, oh ternyata itu namanya sekolah Vandeventer, gitu ya. Jadi kalau kita baca di novel-novel Indonesia banyak juga yang menjelaskan situ. Itu adalah feminisme gelombang pertama yang muncul pertama itu di Eropa, di Belanda. Kemudian berkembanglah sampai ke Amerika dan di Indonesia melalui Vandeventer dan Kartini itu. Berikutnya nanti, feminisme gelombang pertama ini menuntut adanya kesetaraan hak antara perempuan dengan laki-laki, khususnya di pendidikan dan berpendapat. Jadi memang perempuan dan laki-laki ini beda, tapi walaupun beda, tolong dong diberi kesempatan dan hak yang sama, terutama menempuh pendidikan gitu. Itu yang feminisme gelombang pertama. Dan gerakan feminisme gelombang pertama sampai hari ini yang paling banyak diaplikasikan, termasuk di Indonesia. Kalau di pemerintah ini masih pemikiran feminisme gelombang pertama. Memberi beasiswa misalnya ya, memberi beasiswa. Perempuan akan diberi hak, diberi kesempatan, gitu kan? Beasiswa. Terus itu di DPR 30% kuota untuk perempuan. Nanti ada 30% kan cuma sebagiannya, 30% aja nggak untung kok, gitu ya. Ya, karena untuk menjadi anggota parlemen minimal kan harus berpendidikan sarjana. Kalau SMA boleh, tetapi dia memiliki kecerdasan otodidak yang sangat bagus, ya. Yang lulusan SMA boleh, tetapi kecerdasan otodidak sangat bagus. Jadi kita bisa melihat orang-orang yang anggota DPR perempuan yang ada di Indonesia yang bersuara itu pasti mereka sarjana. Kita adalah orang-orang beruntung yang ada di sini, bahkan teman-teman sampai magister. Pernahkah kita jalan-jalan ke pelosok-pelosok sana? Kalau di Kalimantan di pinggir-pinggir tepian hulu sungai, gitu ya. Paling mereka yang di kampung itu yang sekolah sampai SMP berapa? Karena SMP kan wajib belajar ya. Nanti setelah itu apakah mereka bisa SMA? Bisa sekolah semea misalnya? Berapa gitu ya? Jadi hanya kelas menengah atas mungkin. Apalagi sampai master ya. Jadi kita semuanya beruntung ini. Sehingga kita harus bersyukur. Dan tidak cukup hanya bersyukur, tetapi kita harus merealisasikan rasa syukur itu dengan membantu ya, orang-orang yang di tepian-tepian sana, di pedalaman-pedalaman sana belum mendapatkan kesempatan belajar. Itu program Education for All ya. Atau kalau diterjemah, itu kan programnya PBB sebenarnya, Education for All itu ya, wajib belajar 9 tahun ya. Wajib belajar 9 tahun, dulu kan ada kampanyenya kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu, Rano Karno ya, ayo sekolah gitu ya. Jadi anak-anak perempuan juga harus diberi kesempatan sekolah itu. Jadi Indonesia itu masih ke situ. Namun kalau kita lihat di dunia akademik itu sudah meloncat. Namanya juga orang sekolahan ini, orang perguruan tinggi itu orang-orang dunia utopia kali ya. Uang yang di masyarakat masih gelombang 1 kok kita sudah meloncat kepada gelombang 3, post feminisme. Itu ya, post feminisme. Ya. Jadi setelah gelombang pertama nanti gelombang kedua. Gelombang kedua.
Di gelombang kedua ciri-cirinya itu nanti ada yang radikal di gelombang kedua. Ya memang kita setara. Ada juga gelombang kedua yang cenderung radikal. Perempuan harus tidak cukup setara, tapi harus ikut menguasai akses-akses yang ada di publik. Akses-akses yang ada di publik. Jadi organisasi-organisasi perempuan independen. Atau masuknya gerakan perempuan-perempuan yang dan ini yang ada yang jeleknya, ini dampak jelek sehingga seringkali terjadi fobi feminisme. Karena yang gelombang 2 itu nanti yang dikenal dengan feminisme radikal, perempuan tidak cukup banyak, kita cukup setara, tetapi mengungguli gitu. Kalau laki-laki bisa, aku juga harus bisa gitu loh. Kalau perlu aku mengungguli mereka gitu. Nah itu jadi nggak bagus karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai ya, nilai-nilai harmoni masyarakat Indonesia seperti puisi tadi itu ya, jadilah Indonesia gitu ya, jadilah Indonesia. Di Indonesia itu ada beragam suku, bangsa dan agama, ada beragam gender, ada laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi jangan saling melanggar gitu. Ya, yang feminisme radikal itu karena itu tadi ada persaingan gitu ya. Bahkan yang paling mengerikan itu di barat sih sebenarnya. Kalau di Indonesia namanya ya enggak lah, sampai ke situ kita belum lihat karena kultur kita tidak sesuai dengan itu. Itu yang lalu muncullah gerakan-gerakan perempuan anti laki-laki ya. Enggak butuh laki-laki. Ya. Lesbian. Tapi sebenarnya menarik di film dari India itu, film kartun atau film apa ya itu dulu, Kerasakti, masih ingat ya teman-teman ya Pak? Itu kan ada negeri perempuan ya enggak? Iya. Negeri perempuan semua. Ya. Atau di Papua sana itu juga film fiktif itu ada negeri suku perempuan gitu. Nah terus gimana kalau butuh anak? Nanti kalau ada laki-laki tersesat itu diculik aja, disuruh membuahi gitu ya. Itu namanya penghinaan terhadap kaum laki-laki ya. Lalu mencoba feminisme gelombang ketiga, yang sebenarnya feminisme gelombang ketiga itu juga dipengaruhi oleh pemikiran postmodernisme ya. Postmodernisme bahwa ini beragam. Memang paling tidak kita yang pernah jadi muridnya Pak Umar Khayyam atau Pak Farouk itu kita sampai ke situ karena tesisnya Pak Farouk itu menceritakan di situ terjadi konflik antar generasi gitu. Nah, ya memang dulu waktu tesisnya Pak Farouk ditulis itu belum populer itu kritik sastra feminis. Namun begitu novel ini dibedah menggunakan kritik sastra feminis di disertasi saya yang berjudul keterdidikan perempuan dan peran perempuannya dalam masyarakat gitu ya. Saya juga mengupas lagi novel Siti Nurbaya karena ini pasti ada apa-apanya nih, judulnya aja tokoh perempuan ya. Apa yang dialami oleh Siti Nurbaya di dalam novel itu kalau menggunakan perspektif kritik feminis? Di situ ada isu gender ya, melalui suara itu ayahnya Sultan Mahmud ya kalau nggak salah, ayahnya Samsul Bakri ya, ayahnya Samsul Bakri, si kakaknya yang namanya Alimah tidak mendidik anaknya itu dia mengatakan, si ibunya itu, buat apa perempuan disuruh sekolah gitu ya, nanti juga jatuhnya jadi ibu rumah tangga gitu kan ya enggak begitu ya. Jadi ya perempuan laki-laki harus dididik, nanti juga melalui suara Siti Nurbaya ketika dia berdiskusi dengan mantannya, kan mereka putus karena Siti Nurbaya. Nah, nanti keputusan Siti Nurbaya rela berpisah dengan kekasihnya yang mau setia menunggu itu ya, dan dia memutuskan demi ayahnya, demi menjaga kehormatan dan nama baik ayahnya, maka karena
ayahnya kalau tidak bisa membayar hutang pada Datuk Maringgi, ayahnya kan akan dipenjara. Ya. Penjara bagi sebagian orang itu hal yang wow, mengerikan ya. Udah habislah kalau sudah jadi seorang narapidana itu. Kita akan memahami mengapa tokoh Siti Nurbaya yang sebenarnya dia memang berada di dalam posisi keterbelengguan kultur patriarki, dia harus sebenarnya ayahnya nggak minta bahwa sudahlah kamu anakku, kamu menikahlah dengan itu, enggak. Tapi itu atas inisiatif Nurbaya sendiri, bahwa dia demi menyelamatkan ayahnya. Karena kalau ayahnya tidak bisa membayar utang kepada Datuk Maringgi yang itu akal licik sehingga bisa sampai utang ke situ gitu kan, itu dia kan akan masuk penjara. Jadi dalam kultur patriarki, seorang anak perempuan yang sudah oleh masyarakat dididik bahwa anak perempuan termasuk istri harus menjaga kehormatan sebuah keluarga gitu kan, ya pasti dia sudahlah ya nggak apa-apa saya mengorbankan diri menikah dengan, nah itu karena dia memang kondisi masih, kalau dia masih punya ayah, dia berada di dalam belenggu patriarki, saya mengatakan gitu. Tapi begitu nanti di alur berikutnya ayahnya meninggal ya, ayahnya meninggal, dia bebas. Begitu ayahnya meninggal, dia berani berpendapat kepada Datuk Maringgi, ya kan? Sekarang saya bebas, kurang lebih kata-katanya gini kalau saya terjemahkan ya. Sekarang saya bebas karena ayah saya sudah meninggal. Jadi kita berpisah, saya bukan lagi istrimu. Kemarin saya rela menjadi istrimu karena itu demi ayah. Sekarang bebas, kamu tidak berhak mengatur saya. Nah, kalau kita menggunakan perspektif kritik sastra feminis, suara Siti Nurbaya itu yang harus kita tangkap. Gitu ya? Suara Siti Nurbaya yang harus kita tangkap. Terus, apakah setelah Siti Nurbaya seperti itu berani mengatakan, dia kan mengusir, karena kalau di Minang perempuan menikah kan dia tidak mengikuti suaminya ya, karena itu matrilini tadi ya, laki-laki kalau di sana yang tradisional itu punya istri di sana sini, jadi pejantan gitu ya. Dia bisa istrinya nggak kemana-mana gitu. Maka ketika setelah ayahnya Siti Nurbaya meninggal, dan ternyata ayahnya cukup cerdas kan, rumah itu sudah diatasnamakan anak perempuannya itu. Kita akan menangkap di situ bahwa ini adalah ide feminisme, tapi tersamar atau nggak ketahuan gitu ya. Itu di situ. Sehingga ketika si Datuk Maringgi pada suatu hari setelah ayah Nurbaya meninggal, kan dia mengusir itu. Kamu tidak berhak di sini. Ini adalah rumahku. Kamu tahu rumah ini sudah atas nama saya gitu. Nanti dicek lagi di halaman berapa itu ya. Kemudian pergilah si Datuk Maringgi dengan marah-marah. Lalu sebagai seorang yang laki-laki patriarki konservatif, pasti dia balas dendam. Berani-beraninya nih perempuan melawan saya gitu. Maka apa yang dilakukan kemudian oleh Datuk Maringgi? Menyuruh orang kepercayaannya untuk berjualan lemang keliling gitu ya. Lemang itu berarti kayak lemper, ketan gitu. Kalau di lemang ya, itu apa ya? Lemper yang dibakar ya, tapi ya keliling gitu, lopes gitulah kalau sekarang ya. Kalau kita makan di itu lontong sayur Padang itu namanya lopes. Itu makanan yang enak itu ya. Jadi itu kemudian itu diberi racun kan. Walaupun memang itu sudah masih menggambarkan saat itu, walaupun perempuan sudah berani bersuara, dia tetap aja. Itu sama dengan Kartini, ya kan? Walaupun Kartini sudah bersuara, ayahnya itu sebenarnya juga sangat maju pemikirannya kan, ayahnya. Tetapi lingkungannya belum bisa gitu loh. Jadi nanti disimak lagi dialog antara Kartini dengan orang-orang yang kenapa kamu kok mau menikah dengan dia gitu ya. Dan sudah
Jadi benar-benar Kartini tidak tahan menghadapi dia. Kalau kita analisis secara psikologi itu dia ingin menjadi seorang pejuang, tetapi dia mengalami konflik psikologi yang begitu besar. Sehingga setelah 5 hari dia melahirkan bayi, waktu itu ya dalam kondisi dunia kedokteran yang tidak seperti sekarang ini, dia meninggalkan kita semua gitu kan ceritanya. Jadi ketika ini salah satu contohnya bagaimana novel Siti Nurbaya ketika dianalisis menggunakan kritik sastra feminis itu hasilnya temuannya ya, suara-suara yang bisa terungkap itu berbeda dengan ketika kita pakai sosiologi sastra atau kita pakai post kolonial gitu. Kalau kita pakai post kolonial itu kita akan mengatakan bahwa disitulah pribumi melakukan penolakan gitu ya. Nah, jenis kritik sastra nanti bisa pakai yang lain juga. Jenis kasih contoh novel yang lain, puisi yang lain gitu ya. Jenis kritik sastra feminis berikutnya itu yang kami aplikasikan di dalam penelitian yang akhirnya menjadi buku Sejarah Sastra Indonesia Berperspektif Gender. Mungkin teman-teman pernah membaca buku perkembangan novel-novel Indonesia yang ditulis oleh Umar Yunus. Ya, buku sejarah sastra itu. Atau pernah membaca buku sejarah sastra Indonesia 1 dan Sastra Indonesia 2 yang ditulis oleh A.T.U. Coba dicermati. Di bukunya Umar Yunus, pengarang-pengarang perempuan dianggap tidak penting. Saya sering tes ke teman-teman mahasiswa saya S1 maupun S2. Pernahkah teman-teman mendengar ada seorang novelis perempuan namanya Suwarsih Joyopuspito? Novelnya berjudul Manusia Bebas. Novel itu tahun 40-an ditulis pakai bahasa Belanda. Tetapi kemudian tahun 74 diterbitkan oleh penerbit Opur versi Indonesia, Manusia Bebas. Pengarangnya adalah Suwarsih Joyopuspito. Nanti tanya lagi, hanya beberapa orang yang pernah dengar kayak itu tidak ada disebut di bukunya Umar Yunus, di bukunya A.T.U. aja tidak disebut. Ya. Paling yang di bukunya Umar Yunus tampaknya juga ada disebut NHD. NHD aja dilupakan. Apalagi Suwarsih Joyopuspito atau Hamidah. Kalau Hamidah pernah dengar ya? Nah, pernah dengar. Atau Arti Purbani, pernahkah mendengar nama itu ya? Ya pernah, tapi kan tidak, hampir nggak pernah karya-karyanya dibicarakan ya. Hampir nggak pernah karya-karyanya dibicarakan gitu. Jadi kritik sastra feminis menurut hasil penelitian kami, sejarah sastra Indonesia menurut hasil penelitian Hibah Husain kami itu diteliti buku sejarah sastra itu melupakan kehadiran para sastrawan perempuan. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada Korrie Layun Rahmat, almarhum ya, dia sudah bahagia di surga ya. Korrie Layun Rahmat almarhum karena beliau selalu mencatat beliau seorang yang sangat teliti ya untuk mencatat siapa saja para penulis-penulis yang ada di Indonesia. Beliau tidak menggunakan perspektif yang karya-karya besar, karena kalau dilihat di dalam buku, nama saya pernah dicatat oleh Korrie Layun Rahmat di dalam bukunya Ensiklopedi Sastra Indonesia. Padahal waktu itu saya masih lulus S1, saya baru menulis beberapa puisi di antologi bersama. Ternyata antologi bersama itu ada yang sampai ke beliau, sehingga dicatatlah sana, nanti bisa di googling. Ada di halaman 150 berapa gitu, Wiyati gitu ya. Nanti akan ada di situ. Jadi kalau Korrie Layun Rahmat memang mencatat itu, tetapi Umar Yunus tidak. Ainep Rosidi juga yang sekarang sedang bulan madu sama itu juga seringkali tidak membicarakan karya
penulis-penulis perempuan ini gitu loh. ATU juga, bahkan kalau teman-teman baca di buku sejarah sastranya ATU yang Sastra Indonesia Modern 2 itu nama Mirawe ya, Titi Said, Margate itu di mana posisinya? Masa karya-karya beliau itu dimasukkan di dalam kelompok sastra penulis novel populer, novel picisan, novel hiburan? Itu kan sangat merendahkan gitu ya. Sementara nggak setara itu dengan novel-novel kanon yang ditulis oleh kaum laki-laki. Maka kemudian hasil penelitian kami itu membongkar penulisan sejarah sastra Indonesia ini dengan penulis-penulis perempuan. Dan itu menginspirasi saya pernah menulis di jurnal Bahasa dan Seni yang diterbitkan oleh Universitas Malang, Negeri Malang itu mendekonstruksi bahwa identitas sastrawan perempuan itu mendekonstruksi penulis-penulis laki-laki gitu. Jadi ada banyak sekali penulis-penulis perempuan. Atau kalau teman-teman masih ingat awal tahun 2000-an ketika Ayu Utami menerbitkan novel Saman dan seterusnya, kemudian disusul oleh Vira Basuki, disusul oleh Jenang Maesa Ayu, tidak termasuk di sini, di Dewi Lestari nggak masuk di sini karena dia beda jenisnya. Yang Taufik Ismail marah besar, ya kan? Pernah ingat ada polemik sastra yang bertema seksualitas. Di dalam pidato kebudayaan di Akademi Jakarta tahun 2007 kalau tidak salah, Eyang Taufik Ismail menghujat Ayu Utami dan teman-temannya. Ini gimana nih sastrawan perempuan Indonesia sudah putus urat malunya mengobrol cerita bertema seksualitas. Padahal mungkin beliau sama pakai ilmu kita waktu kita SMP tuh kalau membaca novel remaja ya, baca acak yang bagian-bagian tertentu saja gitu. Jadi teman-teman yang sudah membaca novelnya Ayu Utami pasti tidak akan mengatakan bahwa novel ini mengeksploitasi seksualitas secara vulgar. Ya, memang di sana ada seksualitas, tapi seksualitas dalam konteks. Kita semua kan ada di sini karena hasil dari seksualitas dalam konteks, bukan yang dalam agama kita dianggap sebagai beribadah gitu ya. Nah, ya enggak? Masih ada yang belum sampai, Pak. Terus saya katakan, kenapa nggak ditengok tuh karya-karya sastrawan laki-laki, apakah nggak ada yang bertema seksualitas gitu ya. Jadi di dalam artikel saya yang mendekonstruksi kehadiran bahwa perempuan itu mendekonstruksi sastrawan laki-laki, itu juga tanggapan minor terhadap munculnya sastrawan perempuan. Sudah lahir aja masih diajak gitu, sama dengan kalau yang sudah menikah anak pertama laki atau perempuan mah biasa aja ya Pak, kalau anak laki-laki perempuan. Tapi begitu misalnya ada sebuah keluarga anak pertama perempuan ya, pasti bapaknya pengen anak lagi kan, ayo bikin anak lagi, nanti lahirnya perempuan, terus ditanya anaknya apa, perempuan lagi ya kan, bikin lagi gitu ya. Kira ya Allah, bila aku anak laki-laki, Gusti Allah Tuhan mempermainkan, kasih aja perempuan lagi. Terus perempuan lagi gitu kan. Tetapi kalau anak pertama laki-laki, wah udah luar biasa gitu kan. Ya nggak diakuin ya kayak gitu. Itu sama analoginya dengan kehadiran sastrawan perempuan yang begitu merebak banyak sekali di akhir tahun 90-an sampai awal 2000. Para kritikus laki-laki ini gerak. Itu udah pernah terjadi gitu. Ini gimana nih kalau udah padahal nggak dilihat. Terus saya pernah ngetes, teman-teman coba dibandingkan antara novelnya Ayu Utami Saman dan Larung dengan novelnya Eka Kurniawan, Cantik itu lupa. Pernah baca Cantik itu bukan?
atau lelaki hari baru. Kenapa karya Eka Kurniawan tidak dituduh dia mengeksploitasi seksualitas gitu kan ya? Padahal kalau dibaca ya sini kekerasan seksual, perselingkuhan, perkosaan doai. Tapi sekali lagi itu dalam konteks. Karena memang kalau kita melihat di masyarakat, ya seperti di sinetron, seperti dialami oleh kehidupan sehari-hari para artis itu ganti-ganti pasangan itu mah biasa. Ya. Raffi Ahmad kan pejantan tangguh tuh di mana-mana. Ya nggak? Gosip. Iya, dari yang ibu-ibu sampai yang remaja senang Raffi Ahmad. Kalau menurut saya memang Raffi Ahmad ganteng. Ya. Ahmad Dhani juga begitu kan? Tak belum ide gitu ya. Belum lagi nanti itu siapa? Yang dulu juga sangat populer ganteng, suaranya paling bagus tuh. Hah? Ariel, ya kan? Ya kan? Jadi kalau dia yang ngomong-ngomong kayak gitu, penampilan segelemen nggak apa-apa. Tapi kalau yang penyanyi suaranya bagus, tapi dia menunjukkan bagian-bagian yang paling rahasia gitu dihujat habis-habisan kayak Indul gitu ya. Itu sama sebenarnya bagaimana seorang sastrawan perempuan kadang-kadang tidak dibicarakan oleh para kritikus. Kalaupun dibicarakan, karya-karyanya tidak ditempatkan dalam posisi yang seharusnya itu. Berikutnya yang ketiga, kritik sastra feminis juga harus memperhatikan yang banyak berbicara di wilayah sastra para kritikus. Kalau ditanya, nih mahasiswa yang ada di sini, jumlah perempuan lebih besar dengan jumlah laki-laki apa tidak? Iya. Tapi dari perempuan yang lebih banyak itu, nanti kalau jadi guru, dari jadi dosen, jadi kritikus, perempuan yang misalnya porsinya kalau di kelas saya itu yang sastra nih, yang non pendidikan biasanya mahasiswanya 40, perempuannya 25, laki-lakinya berapa? 15 gitu ya. Terus saya tanya, di antara kalian itu nanti yang mau jadi peneliti, yang mau jadi dosen, yang mau jadi kritikus berapa? Tidak sampai 10 bukan? Ya. Lah kenapa? Lah yang 15 itu nanti kembali ke rumah kok, kembali ke dapur gitu ya. Jadi berumah tangga gitu ya. Ya kenapa? Ya jadi guru kan gajinya sedikit. Kan ada teman saya, junior saya, seorang dosen linguistik, punya suami yang bekerja di kilang minyak Total di Kalimantan Timur. Gajinya katanya 10 kali lipat gaji dosen. Nanti tanya Pak moderator tuh gajinya berapa? 10 kali lipat gitu. Ya. Dibilang kalau pas suaminya mendarat, jadi kalau di perusahaan asing kayak gitu 2 minggu di sini, 2 minggu di laut gitu ya, pas lupa daratan gitu waktu yang udah itu. Ya, itu suaminya dominan sekali. Bahkan dia pernah curhat, saya sebagai senioran bilang, "Bun, aku rantok, ngarep peneliti yang menungguin entek itu." Kenapa? Nah, suami saya nanya, "Mau honornya berapa?" "Enggak seberapa. Nanti tak kasih aja duitnya." Terus saya bilang, "Besok kalau suamimu bilang berani-beraninya kamu keluar aja, tak kasih duitnya. Kamu minta cerai aja." Saya bilang gitu. Memaki sekali kan itu ya. Ya, memaki sekali. Padahal perusahaan-perusahaan swasta itu, apakah itu akan terus dengar-dengar perusahaan itu sekarang sudah diambil, nggak diperpanjang kontraknya. Kalau diambil alih oleh Pertamina berarti gajinya kan tinggal ya paling 2 kali lipatnya pegawai negeri dosen dengan sertifikasi dosen dengan remunerasi kurang lebih sama ya, gaji pegawai Pertamina gitu ya, kurang lebih sama gitu kan ya. Jadi kritikus perempuan ini juga sedikit sekali. Ya, padahal banyak mahasiswanya tapi mbok habis itu kemana gitu loh. Karena kita masih terbelenggu oleh kultur patriarki gitu. Tetapi kalau kita mau memahami
saya hari ini sendiri kan, Pak Puji nggak ada ya, belum sampai di sini ya, masih terbang di sana melayang gitu ya. Padahal di dalam kondisi kepepet seperti saya, seperti kita sekarang ini, kritikus perempuan bisa mengatasi, ya, bisa mengatasi laki-laki, kritikus laki-laki yang hari ini masih terbang gitu kan. Jadi teman-teman yang laki-laki ini yang belum menikah gitu, jangan takut kalau memilih istri yang memiliki kemampuan yang setara gitu ya. Itu pasti lebih pintar nanti. Kalau disuruh apa gitu udah gampang gitu ya. Saya yang nggak bisa cuma disuruh ngajari matematika anak saya gitu ya. Itu saya nggak bisa gitu ya. Kalau yang lain dah semua saya tackle gitu ya. Itu boleh semua. Jadi itu yang disebut dengan ragam feminisme. Tapi ada ragam yang lain. Ya, jenis-jenis kritik sastra feminis yang berkaitan dengan ideologi yang dibawa ya. Ideologi yang dibawa. Misalnya di sini saya mengemukakan ada kritik sastra feminis. Ini yang ditemukan di dalam kritik sastra yang ada di Indonesia. Ada ragam kritik sastra feminis yang ideologis itu, Marxis misalnya. Kritik sastra feminis Marxis atau sosialis yang lebih netral gitu ya. Marxis atau sosialis yang lebih netral. Jadi itu kritik sastra feminis yang memang menggambarkan adanya di dalam karya perjuangan perempuan-perempuan kelas bawah untuk meraih kesempatan yang sama atau setara dengan kaum laki-laki. Tapi ini tidak terlalu banyak di Indonesia. Kalau yang saya contohkan tadi, yang dikritik bagaimana saya membaca novel Siti Nurbaya itu adalah ragam kritik sastra feminis liberal, gitu ya. Jadi yang di disertasi saya itu adalah lebih banyak ke ragam kritik sastra feminis liberal. Kritik sastra feminis yang lain yang mengusung feminis psikoanalisis, kritik sastra feminis psikoanalisis. Jadi bagaimana perempuan secara kejiwaan itu berbeda dengan laki-laki. Jadi psikologi atau alam bawah sadar, yang lebih spesifik lagi psikoanalisis, alam bawah sadar atau suara batin perempuan berbeda dengan suara batin atau alam bawah sadar laki-laki. Itu nanti kalau itu diaplikasikan disebut ragam kritik sastra feminis psikoanalisis. Kemudian ada ragam kritik sastra feminis kulit hitam dan lesbian. Nah yang ini nggak ada nih, karena kita kan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, kita nggak boleh kita mendiskriminasi anggota dari suku bangsa yang etniknya berbeda. Teman-teman Papua di sana kita nggak boleh, ya. Dan kritik feminis lesbian memang ada itu ya, novel Indonesia yang mengangkat tema-tema lesbianisme itu ada. Misalnya salah satu novel yang ditulis oleh mahasiswa saya, mungkin pernah mendengar novel berjudul Garis Tepi Seorang Lesbian. Pengarangnya namanya Herlina Tim. Nanti bisa dicari ya. Itu bercerita tentang tokoh-tokoh lesbian di dalam novel itu. Bahkan pengarangnya setelah menulis novel itu dicurigai sebagai praktek seorang perempuan lesbi. Salah teman-temannya, sekarang aja dia punya bayi kok ya. Artinya dia tidak seorang yang lesbi gitu ya. Tapi tokoh cuma gagasannya saja, artinya ya gagasannya saja menggambarkan itu. Kritik sastra feminis postkolonial ini sangat populer. Kalau kita menilai
novel-novelnya itu Pramudia Anantatur ya, novelnya Gadis Pantai misalnya, atau buku biografi Panggil Aku Kartini Saja gitu, nggak usah pakai Raden Ajeng gitu ya. Nah, atau Ni Ontosoro Di Dalam Bumi Manusia, jelas itu akan menggunakan feminisme postkolonial. Sangat jelas feminisme postkolonial ketika Ni Ontosoro dia walaupun menjadi nyai atau pundit dari orang Eropa, dia sadar saya ini cuma pundit, nanti kalau sudah nggak dipakai nggak bisa apa-apa. Maka dia dengan sangat rajin belajar secara otodidak ya, terus dia juga menabung uang yang diperoleh gitu ya dari uang melema itu, sehingga dia bisa membeli dengan uangnya sendiri tanah yang akhirnya menjadi perusahaannya, gitu kan? Jadi di situ kita akan melihat bagaimana seorang perempuan pribumi berrelasi dan beroposisi dengan orang kaum laki-laki pribumi. Pribumi itu ayahnya ya, karena ayahnya itu menjual diri anak perempuannya demi sebuah jabatan gitu kan, dan dia sejak saat itu tidak mau mengakui orang tuanya lagi gitu kan. Nanti apalagi kalau berrelasi dengan orang-orang Belanda, itu dianalisis menggunakan kritik sastra feminis postkolonial. Atau novel-novelnya Remi Silado itu juga bisa dianalisis pakai feminisme postkolonial. Di akhirnya saya mencoba kembali lagi nih, jejak jejak feminisme di dalam kritik sastra feminis di Indonesia. Jadi saya lihat itu jejak-jejak feminisme liberal dan eksistensialis. Ini beberapa karya yang ada, itu disertasi saya. Kemudian disertasinya Tineke Helwig. Tineke Helwig ini memang orang Belanda sih, tetapi ayahnya Belanda, ibunya orang Surabaya. Ya, sehingga dia sangat menguasai novel Indonesia, bisa berbahasa Indonesia.